Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai For Me Zen. Welcome to For Me Show. Oke For Me Zen, pada kesempatan kali ini kita akan meliput keseruan dari acara seleksi wilayah Bakti Formika untuk Bangsa yang telah diadakan pada tanggal 29 September kemarin. Bakti Formika untuk Bangsa sendiri merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh HMBF untuk mengasah serta menggali potensi dari anak-anak bangsa. Kegiatan ini berskala nasional dan dapat diikuti oleh anak-anak dari seluruh Indonesia. Dan tema dari kegiatan BFUB 2024 ini, One Step for Orang Utan, Let's Nurture Our Nature for a Better Future. Penasaran dengan keseruan acaranya? Simak video ini sampai akhir. Bakti Formika untuk Bangsa sebagai agenda tahunan yang selalu diadakan oleh BEM HMBF FPMIPA UPI untuk memberikan kontribusinya terutama dalam bidang biologi, kini kembali hadir dengan mengusung tema One Step for Orang Utans, Let's Nurture Our Nature for a Better Future. BFUB pada tahun ini menginjak tahun ke-26 dan dengan tema yang ada tersebut, BFUB menjadi bentuk bakti BEM HMBF FPMIPA UPI terhadap kelestarian satwa yang menjadi ikon bangsa Indonesia, yaitu orang utan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan BFUB 26 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kritis yang dihadapi oleh orang utan dan pentingnya upaya konservasi hewan langka di Indonesia. Adapun jenis kegiatan yang dihadirkan dalam BFUB ke-26 ini meliputi 3 rumpun utama, yaitu rumpun edukasi yang menjadi sarana pendidikan bagi seluruh peserta yang dapat meningkatkan kesadaran terhadap kondisi kritis yang dialami orang utan, serta menggalang partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya konservasi orang utan melalui berbagai kompetisi seperti Olimpiade Sains untuk tingkat SD, Olimpiade Biologi untuk tingkat SMP, Lomba Cepat Tepat Biologi, dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional untuk tingkat SMA, Lomba Biologi Nasional, dan Micro Teaching untuk tingkat mahasiswa. Yang selanjutnya ada rumpun kesehatan yang menjadi sarana bagi para relawan untuk membantu masyarakat umum dalam bidang kesehatan. Rumpun kesehatan menawarkan donor darah dan pemeriksaan mata bagi masyarakat umum se-Indonesia. Selanjutnya ada rumpun lingkungan yang menjadi sarana bagi para relawan untuk membantu masyarakat dalam bidang lingkungan, diantaranya dengan mengadakan webinar nasional bertema konservasi orang utan dan kampanye pelestarian orang utan. Dan yang terakhir ada rumpun seni yang menjadi ajang silaturahmi antara warga biologi dan masyarakat umum dengan menyelenggarakan festival konser amal. Pada Minggu 1 September 2024 sebagai kegiatan awal BFUB ke-26 mengadakan grand opening dan webinar bertema What Can We Do to Prevent Orang Utans Go Extinct melalui Zoom dan YouTube Live BEM HMBF. Webinar ini dihadiri lebih dari 147 orang meliputi peserta dan panitia. Webinar ini membahas tentang upaya konservasi orang utan,
mencakup jenis-jenis orang utan di Indonesia, status perlindungan mereka, kesamaan DNA dengan manusia, cara hidup, penyebab penurunan populasi, data evakuasi, prinsip konservasi, upaya pelestarian, serta pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial. eh, Memang tidak semua tadi upaya konservasi orangutan yang bisa dilakukan tidak semua saya tampilkan. Hanya garis besar dari sisi habitat, dari sisi manusia dan dari sisi spesies. Turunan lainnya dari sisi manusia sebenarnya bukan cuma soal pemanfaatan sumber daya alam, tapi juga bisa mendukung pelestarian si orangutannya. Baik, saya izin ambil alih ya untuk fotonya. 1, 2, 3. Keren banget ya teman-teman pematerian dari Pak Indra ini. Kalau menurut peribahasa tuh isinya daging semua gitu. Sampai tadi saya lihat di kolom chat penuh banget dengan teman-teman audiens yang excited banget nanya. Harapannya semoga kita semua dapat menerapkan apa yang telah Pak Indra sampaikan tadi. Sekian terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa kembali di rangkaian acara BEP-UB berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada Minggu 29 September 2024 telah dilaksanakan seleksi wilayah untuk Olimpiade Sains, Olimpiade Biologi, Lomba Cepat Tepat Biologi, dan Olimpiade Biologi Nasional secara daring melalui Zoom Conference. Peserta OSA terdiri dari siswa kelas 4 hingga 6 SD atau sederajat, di mana seleksi ini merupakan tahap awal yang dilakukan secara online di wilayah masing-masing. Lomba ini bersifat individu dengan peserta mengerjakan 55 soal yang terdiri dari 50 pilihan ganda dan 5 esai singkat. Baik, karena sudah selesai waktunya, dari pihak kami akan menutup link dari hitungan 3, 2, 1. Akhirnya kita sudah berada di ujung acaranya. Demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia, pembina, dan peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya, Dava Suada, selaku Master of Ceremony, bersama seluruh tim panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Sampai jumpa di acara Bakti Formika untuk Bangsa selanjutnya. Dan semoga sukses dalam kompetisi Olimpiade Sains OSA selanjutnya. Sekian, izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta OBI berasal dari siswa SMP dan MTS sederajat dan juga mengikuti seleksi secara individu. Tes teori tertulis digunakan untuk menyeleksi peserta berdasarkan wilayah sesuai dengan passing grade dan kuota yang telah ditentukan oleh panitia. Soal seleksi sendiri terdiri dari multiple choice, pilihan bertingkat, dan esai singkat. Alhamdulillah ya, pengerjaan soalnya sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Boleh dong kasih reactionnya dong, gimana nih setelah mengerjakan soal-soalnya? Oh, ini dari nomor urut 18, pusing Kak. Ada yang lapar juga, jangan lupa makan ya. Oke. Nah, mungkin semoga nanti hasilnya sesuai dengan usaha dan kerja keras adik-adik semua ya. Selanjutnya ada lomba cepat tepat biologi atau LCTB diikuti oleh siswa SMA sederajat dalam format tim, yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang dari yang sekolah yang sama dengan 1 ketua tim. Seleksi wilayah dilakukan secara online, di mana seluruh peserta mengikuti babak ini secara serentak. Setiap tim masuk ke breakout room Zoom yang telah diatur oleh panitia untuk mengerjakan soal bersama. Lomba ini terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan durasi 100 menit, di mana 25% soal menggunakan bahasa Inggris. Setiap soal yang dijawab benar maka bernilai 1, sementara jawaban salah atau kosong tidak diberikan poin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah selesai ngerjain soal-soal LCTB. Mungkin ditunggu ya hasil terbaiknya.
Good luck buat kalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Bang. Makasih banyak, Terima Kak. kasih. Terima kasih Bang. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Peserta Olimpiade Biologi Nasional adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan S1. Seleksi wilayah dilakukan secara online dengan peserta mengerjakan 50 soal pilihan ganda secara individu melalui platform yang telah disediakan. Peserta diwajibkan mengaktifkan kamera selama pengerjaan soal. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih juga kepada peserta dan tak terasa kita sudah di penghujung acara aja dan semoga apa yang telah diusahakan oleh Akang Teteh semua mendapatkan hasil yang terbaik karena pada kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk mencari pemenang saja, tapi jadikanlah untuk mencari sebuah pengalaman dan belajar akan banyak hal. Jadi, apapun hasilnya nanti, yang paling penting Akang Teteh sudah mencoba dan memberikan yang terbaik pada OBN tahun 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Formizen, saya Salsabila Hoeronisa. Saat ini saya sedang berada di Gedung Jika FMIPA UPI. Bersama saya, mari kita temui sosok di balik terlaksananya Bakti Formika untuk Bangsa ke-26. Nah, kita udah ada nih bareng sama Ketua Pelaksana atau Project Officer dari Bakti Formika untuk Bangsa. Boleh teh diperkenalkan dulu namanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Nadia Salsabila dari Pendidikan Biologi A 2022. Nah, Teh, kita mau tanya-tanya nih mengenai kegiatan apa sih sebenarnya Bakti Formika untuk Bangsa ini dan mungkin boleh dijelasin ya beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Bakti Formika untuk Bangsa. Oke, jadi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama BFUB ke-26. Jadi BFUB ini singkatan dari Bakti Formika untuk Bangsa yang ke-26. Nah, sesuai dengan namanya, kegiatan ini merupakan bakti dari Himpunan Mahasiswa Biologi Formika kepada bangsa yang isinya itu ada kegiatan-kegiatan perlombaan, kemudian ada cek kesehatan gratis, ada cek kesehatan mata gratis, ada donor darah, dan juga ada seminar ya. Nah, untuk rangkaian acaranya dari beberapa minggu yang lalu nih kita udah melaksanakan pre-event opening dengan mengadakan kegiatan webinar tentang konservasi orangutan. Selanjutnya yang sudah kita laksanakan baru-baru saja yaitu seleksi wilayah. Nah, kemudian lombanya tuh ada apa aja nih? Nah, jadi perlombaannya itu ada olimpiade dari tingkat SD hingga mahasiswa. Kemudian ada lomba micro teaching dan juga ada lomba karya tulis ilmiah nasional. Nah, menarik ya kegiatannya. Nah, kalau kita lihat nih tema BFUB tahun ini tuh adalah One Step for Orangutan, Let's Nurture Our Nature for Better Future. Nah, boleh dong dijelasin kenapa sih diangkat tema ini gitu Teh? Oke, jadi alasan kenapa kami mengangkat tema ini sebagai tema BFUB ke-26. Jadi, seperti yang kita tahu, orangutan ini merupakan salah satu hewan ikon yang ada di Indonesia. Selanjutnya, orangutan ini juga merupakan hewan kunci yang bisa menjaga keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem hutan tropis. Nah, tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, populasi orangutan ini semakin menipis akibat adanya deforestasi, kemudian ada perdagangan bebas, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, saya sebagai Ketua Pelaksana Bakti Formika untuk Bangsa mau menyebarkan awareness kepada teman-teman semuanya, kepada masyarakat Indonesia untuk bisa menjaga kelestarian orangutan. Karena kalau aku boleh mengutip nih dari Bapak SBY, katanya masa depan anak cucu kita itu bergantung kepada bumi. Jadi gimana anak cucu kita ini bakal bisa menikmati dunia gitu kalau buminya aja tidak kita jaga dari sekarang gitu. Wah, emang ternyata selain isinya kegiatan kompetisi-kompetisi, BFUB ini juga menjadi ajang kita untuk ikut kontribusi langsung terhadap alam gitu ya Teh. Mungkin kan ini BFUB yang ke-26 ya Teh. Mungkin ada sedikit inovasi yang membedakan BFUB tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Boleh Teh?
Oke, untuk rangkaian kegiatan perlombaannya sebenarnya masih sama ya, sama kegiatan di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini, karena sesuai dengan tema yang kami angkat, yaitu tentang konservasi orang hutan, kami bekerja sama dengan mitra kami, yaitu Yayasan Orang Hutan Sumatera Lestari. Kami ada open donasi buat orang hutan yang ada di sana. Jadi, buat teman-teman yang nantinya mau berdonasi, boleh banget ya untuk mengunjungi Instagramnya di sini. Nah, boleh teh. Oke, terakhir kita ini tuh sedang melaksanakan seleksi wilayah ya teh, mengenai terkait dengan kompetisi-kompetisi yang ada di BFUB. Nah, boleh teh diceritain mungkin ya kesan setelah dilaksanakannya seleksi wilayah ini. Oke, untuk kesannya aku sangat bangga dan sangat senang ya, terutama kepada panitia yang sudah bertugas, karena teman-teman panitia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga acaranya berjalan dengan lancar ya. Untuk pesertanya juga alhamdulillah banyak dan kondusif ketika pelaksanaan seleksi wilayah kemarin. Oke, mungkin setelah seleksi wilayah ini bakalan masih banyak rangkaiannya. Apa sih teh sebagai ketua pelaksana? Boleh dikasih harapannya untuk kegiatan dari BFUB ini. Untuk harapannya sudah tentu ya pastinya semoga acaranya terus berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat buat kita semua, untuk panitia, untuk peserta, dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Amin, semoga lancar terus ya Teh. Terima kasih buat Teh Nadia karena udah bersedia nih ditanya-tanya sama kita. Puncak acara dari seluruh kompetisi dan kegiatan kesehatan berlangsung pada 22 hingga 24 November 2024 yang mencakup seleksi pusat untuk Olimpiade Biologi, Lomba Cepat Tepat Biologi, Olimpiade Sains, Olimpiade Biologi, pameran dan presentasi LKTN, serta sesi final micro teaching, hingga pengumuman pemenang semua mata lomba. Pada hari yang sama juga diadakan donor darah dan pemeriksaan kesehatan terbuka untuk seluruh masyarakat umum. Sebagai penutup, festival digelar sebagai ajang silaturahmi antara warga biologi dan masyarakat umum, juga sebagai sarana amal untuk konservasi orang hutan. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan lagi ke awal. Oke, for Mizan, tadi itu merupakan rangkaian dari keseruan BFUB ke-26 yang telah dilaksanakan kemarin. Tidak dirasa kita telah berada di akhir segmen. Jangan lupa nantikan video for News selanjutnya. Saya Aulia Muta'alim Nafi Taufik, pamit undur diri. Bye! Warrior Dutch Foundation. Mereka pada kenapa ya? Farmijan semua pasti udah tahu dong tren joget kesetrum yang viral beberapa waktu ke belakang ini. Nah, ngomong-ngomong soal kesetrum, dalam dunia hewan ada loh hewan yang bisa mengeluarkan listrik atau yang bisa kita sebut dengan istilah nyetrum. Ya, betul. Belut listrik. Kalian penasaran gak sih bagaimana belut listrik itu bisa memiliki kemampuan tersebut? Saksikan For Me Show Season 2 Episode 2 Part 2 pada hari Minggu 8 Desember 2024 hanya di channel YouTube HMBF UPI.